Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke pertemuan ke-7, yaitu keterampilan dasar, ya, keterampilan dasar konseling Islam. Jadi konsep kita bahwa di dalam Islam ini bagaimana membuat klien ini bisa menerima apa yang menjadi permasalahannya, baik itu apa yang ada di dalam diri mereka dan apa yang ada di luar. Yang ada dalam diri itu misalnya klien bisa menerima pikiran-pikirannya, perasaannya, dan kalau yang di luar problem-problem, ya, misalnya hutang, misalnya masalah pekerjaan, keluarga, dan lain sebagainya. Baik, ada 3 keterampilan mendasar dari seorang konselor Islam, yaitu mendengar, proses, dan menanggapi. Baik, mari kita bahas satu persatu proses mendengar, proses, dan menanggapi ini. Baik, ya. Ini basic clinical skills used in counseling. Ini saya adaptasi untuk di Islam, ya, karena teknik ini hampir-hampir sama, cuma bagaimana nanti kita fokusnya di dalam basic clinical skill used in counseling ini, nanti fokusnya bagaimana kita bisa menerima klien sehingga klien bisa menerima dirinya sendiri dan permasalahannya. Baik, keterampilan menerima yang pertama itu adalah hadir, ya, attending, ya. Kita di sini ada attending, paraphrasing, reflection of feeling, self disclosure, dan summarizing. Baik, sekarang yang pertama adalah keterampilan menerima. Yang pertama adalah keterampilan attending atau kehadiran, jadi menerima klien apa adanya, ya. Di awal konseling, ya, kehadiran seorang konselor, kehadiran ini lebih pada, kalau kehadiran fisik, ya, kehadiran fisik sekarang ini kan ada konseling online, ya, ada pandemi, ya, kehadirannya dalam bentuk online, ya, tapi ya namanya keterbatasan, ya, banyak kekurangan. Dengan adanya konseling online ini kurang begitu baik bagi konselor, kurang bisa menangkap apa yang ada di klien sendiri juga kurang bisa menerima secara terapeutiknya itu kurang, ya. Baik, tapi ya lumayan lah kalau offline nggak bisa, ya kalau offline nggak bisa, ya online. Baik. Kehadiran dan menerima klien, jadi attending, ya, attending ini penting. Kehadiran kita ini bisa kita wujudkan, ya, dalam bentuk kontak mata, ya. Kontak mata ini bagaimana fokus kita itu memang betul-betul fokus kepada klien, ya. Kehadiran kita itu akan ditangkap oleh klien itu melalui perhatian, dan perhatian itu tentunya ada pada mata. Nah, kontak mata, ya, tidak dipendelengi gitu, ya. Tapi paling enggak kita memberikan sebuah tatapan yang memberikan kesan fokus, ya. Baik. Nah, tatapan untuk proses menerima klien ini adalah tatapan-tatapan yang memang bentuk tatapan-tatapan yang ingin mendengarkan, ya. Kan beda, ya, tatapan orang yang ingin memberi saran, tatapan orang yang ingin mendengarkan, tatapan orang yang cuek, tatapan orang yang menginterogasi, itu lain-lain, ya. Apalagi tatapan orang yang marah itu pasti lain. Nah, coba pelajari nanti kalian tatapan-tatapan yang memang memberikan sebuah kesan
bahwa tatapan kita itu tatapan seseorang yang menerima, mendengarkan, hadir, siap untuk menjadi tempat curhat gitu ya. Nah, ini perlu dipelajari ya, karena kontak mata ini sangat penting sekali ya. Kemudian ekspresi wajah. Nah, ekspresi wajah ya, coba ikuti irama dari klien. Maksudnya gimana ya? Kalau klien itu menceritakan suatu hal yang menyenangkan ya, ekspresinya itu ya menyenangkan. Dalam arti apa? Berarti apa? Kita menerima kesenangan-kesenangan yang dialami oleh klien. Atau ketika kita menghadapi klien yang menangis misalnya, ya kita jangan senyum-senyum kan. Nah, itu nanti jadi masalah. Dianggapnya kita tidak menerima klien. Nah, ketika kita menyesuaikan ekspresi wajah kita dengan emosi klien, maka ini akan membuat klien itu mengerti bahwa kita itu menerima. Dan jika klien tahu bahwa kita itu menerima, maka klien akan memodel kita, nanti klien akan menerima ya. Kemudian yang ketiga adalah bahasa tubuh, gestur kita, bahasa tubuh itu juga akan memberikan sebuah pemahaman apakah konselor ini benar-benar menanggapi saya, menerima saya, atau cuek ya. Bahasa tubuh ya. Dalam konteks bahasa tubuh ini kita bisa menggunakan untuk melakukan pacing ya. Kalau dalam bahasa komunikasi itu pacing itu bisa dilakukan dengan mirroring ya. Mirroring itu kaca. Jadi kaca itu kita menirukan gerakan-gerakan klien secara tidak disadari oleh klien, atau jangan sampai disadari oleh klien. Misalnya jigangnya kaki, kalau kaki kanan ya kita juga ikut kaki kiri, misalnya jigangnya. Jika itu berhadapan-hadapan, jadi seperti cermin ya, namanya mirroring. Ada lagi matching itu menyamakan, misalnya dengan nafas ya. Nafas dia narik ya kita ikut narik gitu, tapi itu jangan sampai diketahui. Ini adalah sebuah teknik komunikasi agar klien itu secara bawah sadar dia akan paham bahwa konselor saya ini memperhatikan saya, konselor ini cocok dengan saya. Nah, itu. Nah, kemudian menggunakan variasi dukungan secara tepat ya. Ya, mantuk-mantuk gitu ya. Oke, ya. Itu. Tapi secara tepat ya, bukan secara tepat itu, sehingga ya kadang-kadang cuma mantuk ya, kadang-kadang ditambah dengan iya. Nah, baik. Yang terakhir adalah observasi bahasa tubuh ya. Ini penting. Coba cermati sinkronisasi antara apa yang diucapkan klien dengan bahasa tubuh klien. Ketika itu terjadi disinkronisasi ya, terjadi ketidaksesuaian antara apa yang diucapkan dan apa yang muncul dalam gesturnya, bahasa tubuh klien itu perlu dicurigai, pasti ada sesuatu yang disembunyikan. Nah, itu perlu kita gali lebih dalam lagi. Oke, baik. Observasi bahasa tubuh klien ya. Makanya kalau kita melakukan konseling by online, baik melalui handphone, melalui call ataupun bahkan video call, itu memang banyak keterbatasan. Salah satunya adalah kita tidak dapat mengobservasi bahasa tubuh klien. Ya, tapi itu tadi dengan berbagai kendala, tempat, jauh, biaya, waktu, ya lumayan lah konseling by online gitu ya. Baik. Kemudian parafrase
Nah, ini parafrase ini kita itu tujuan utama daripada konseling Islam itu adalah bagaimana kita itu dipahami oleh klien bahwa kita tuh menerima dia, ya, menerima, memahami, ya. Kalau kita memahami apa yang dianggap klien kita itu memahami, kita dianggapnya klien bahwa kita itu memahami apa yang dianggapnya kita tuh memahami apa yang sedang ada pada klien, yang di pikirannya, di perasaannya, maka klien pun akan mudah untuk menerima apa yang ada dalam pikiran dan perasaan. Ya, ingat bahwa konseling Islam konsepnya adalah menerima. Maka kita menjadi model bagi klien bagaimana kita itu menerima klien. Nah, kalau kita menerima klien, maka klien akan menerima dirinya sendiri karena modelnya kita. Baik. Apa bentuk-bentuk parafrase, ya? Salah satunya adalah mengulang kata kunci klien. Misalnya saya benci dengan klien. Oke. Nah, misalnya saya benci dengan klien, ya. Saya benci dengan pacar saya misalnya, atau saya benci dengan pasangan saya, atau saya benci dengan tetangga saya, ya. Oh, bapak benci, atau oh, ibu benci. Nah, kata-kata benci itu kan merupakan bentuk parafrase, ungkapan perasaan. Kata kuncinya benci. Ulangi aja kata benci. Maka ini butuh keterampilan bagi seorang konselor untuk mengambil kata-kata kunci ini, sehingga itu betul-betul membuat pas di dalam melakukan parafrase. Ya, kata kunci itu fokusnya ada di perasaan biasanya gitu, ya. Yang paling mendalam, yang paling dia rasakan kesedihannya itu apa, benci atau dia apa gitu, ya. Nah, itu menjadi kata kuncinya. Kemudian memberikan kesan bahwa konselor menerima klien. Ya, ini parafrase ini memberikan kesan bahwa konselor menerima klien, ini penting, ya. Memberi pesan kepada klien bahwa konselor paham apa yang dimaksud oleh klien, ya. Kemudian memperjelas keinginan klien. Jadi keinginannya adalah ingin menghilangkan rasa benci itu, atau memang memang klien itu benci dengan pasangannya. Diperjelas lagi sehingga klien sadar. Tujuan memperjelas ini adalah menyadarkan klien terhadap emosi-emosi yang dia lakukan, yang dia alami. Baik. Selanjutnya ini ada contoh parafrase, ya. Masa dia enggak jadi menikah denganku, tapi malah menikah dengan tetanggaku sendiri? Oke, salah ini sebentar. Ini harusnya ada kata aku sakit hati. Aku sakit hati. Ini ketinggalan, ya. Aku sakit hati, masa dia enggak jadi menikah denganku tapi malah menikah dengan tetanggaku sendiri. Rasanya sakit, ya, ditinggal menikah pacar. Oke, itu salah satu bentuk parafrase. Kata kuncinya adalah sebenarnya sakit, ditinggal menikah pacarnya. Iyalah, gitu, ya. Iyalah itu berarti memang cocok sesuai dengan apa yang dipikirkan atau yang dirasakan oleh klien. Nah, kemampuan merangkum. Ya, kemampuan merangkum ini memberikan sebuah pemahaman bahwa konselor ini betul-betul paham, sehingga klien itu merasa analisa dari konselor itu betul-betul tepat. Nah, ini menumbuhkan kepercayaan kepada klien untuk lebih
banyak menyampaikan hal-hal yang bersifat personal. Ya, kalau menyimpulkan aja salah, ya, kepercayaan klien kan turun ya. Kalau turun dia mau cerita lebih banyak mungkin akan sedikit ada hambatan. Baik. Jadi menyimpulkan ini selain tadi juga akan memberikan kepada klien untuk lebih memahami masalah dia. Ya. Jadi kadang-kadang memang klien itu tidak paham dengan apa yang sedang dia alami ya. Ya namanya orang sedang bermasalah itu kan dunia itu gelap gitu ya. Ya sebenarnya kalau dia mau hening itu ya tahu masalahnya, tapi kadang itu enggak dia sadari. Nah ini seorang konselor yang memberikan sebuah kesimpulan dari problem ya, problem klien itu enggak sederhana, kadang-kadang itu ruwet gitu ya. Masalahnya itu sudah terlalu kompleks. Nah seorang konselor harus bisa memberikan sebuah kesimpulan yang dapat membantu klien untuk menyadari atau untuk lebih menyadari permasalahan yang sedang dia hadapi. Nah, dengan adanya kesadaran ini maka si klien memiliki sebuah dorongan untuk berubah dan untuk berproses. Ya, memiliki keinginan untuk berubah dan berproses. Jadi untuk menimbulkan sebuah motivasi berubah dan berproses, syaratnya adalah bagaimana seorang konselor memberikan sebuah kesadaran, ya, kesadaran akan permasalahan yang sedang dihadapi oleh klien. Oke. Nah, bagi konselor ini berguna untuk meyakinkan, nah, tadi ya, meyakinkan kelanjutan sesi konseling dengan menyiapkan fokus konseling, meyakinkan persepsi terhadap isi cerita dan perasaan klien, membantu mengakhiri konseling dengan cara yang wajar. Jadi kesimpulan ini juga kita gunakan untuk mengakhiri sebuah proses konseling ya. Kesimpulannya apa? Ya. Biasanya kalau saya setelah kesimpulan itu saya tanya, setelah ini Anda mau melakukan apa? Setelah ini Anda akan bagaimana? Itu ya. Baik. Kemudian proses. Ya. Berdasarkan proses ini, konselor dapat membantu klien mengembangkan rencana yang bermakna di masa depan dan mendapat klien. Nah, sebuah konseling Islam ini memang agak lebih ke humanisme ya, lebih humanisme dengan bekerja sama dengan klien untuk menentukan langkah-langkah yang diperlukan di dalam mengatasi masalah atau problem yang sedang dihadapi oleh klien itu sendiri. Jadi si psikolog ini konselor ini hanya sebagai fasilitator saja. Ya, misalnya sebuah perceraian yang akan dilakukan oleh pasangan suami istri, maka seorang konselor tidak boleh mendorong untuk cerai atau mencegah agar tidak cerai. Konselor harus objektif data-data yang ada, kemudian merefleksikan kembali kepada klien, kemudian biarkan si klien itu memberikan sebuah keputusan apakah terus menikah, terus untuk berkeluarga, tidak cerai atau cerai, gitu ya. Nah ini proses yang memang setelah seorang konselor itu melewati tadi proses kehadiran attending, jadi menerima parafrase dan lain sebagainya tadi. Baik. Nah,
Kemudian yang terakhir adalah merespon. Ya, merespon merupakan satu kegiatan mengkomunikasikan informasi kepada klien, termasuk memberikan umpan balik dan dukungan emosional, ditujukan untuk isu penting dan keterampilan mengajar. Baik, ada bentuk-bentuk respon yang dilakukan oleh seorang konselor ya, terkait dengan mengkomunikasikan informasi kepada klien ya, memberikan umpan balik kepada klien. Apa yang harus beberapa keterampilan ini apa yang bisa kita lakukan ya, terkait dengan komunikasi yang diberikan oleh klien. Baik, yang pasti saya ulang lagi bahwa respon ini adalah tujuannya itu agar si klien bisa menerima apa yang ada, masalah yang ada di dalam dirinya dan di luar dirinya. Bagaimana agar dia bisa menerima pikiran-pikirannya, perasaannya, dan menerima permasalahan hidup yang sedang dihadapi. Baik, yang pertama adalah empati. Ya, empati. Yang kedua adalah probing, interpretasi, dan healing. Ya. Yang pertama adalah empati. Empati adalah keterampilan belajar untuk memahami pikiran dan emosi dan merefleksinya dalam bentuk kalimat. Ya, ini respon ya. Ketika kita berempati itu kan artinya kita menerima tanpa komentar. Kita menerima apa adanya tanpa sebuah penilaian dari seorang konselor. Jadi empati itu ya, misalnya klien sedih ya sedih, klien misalnya klien itu marah ya marah, klien itu kecewa ya kecewa gitu. Dan itu kita refleksikan dalam bentuk kalimat secara objektif ya. Jangan melibatkan penilaian dari seorang konselor. Marah itu nggak baik loh. Oh, itu bukan empati namanya. Oh, marah. Nah, gitu ya. Kecewa. Bukan kecewa itu nanti kamu akan mengalami keadaan yang lebih buruk loh. Nah, itu udah penilaian. Cukup kecewa. Ini bentuk-bentuk empati yang simpel ya, mungkin hampir sama dengan parafrase. Baik, nanti skill ini yang harus dikuasai. Jadi agar apa empati ini? Agar klien itu menyadari bahwa konselor itu betul-betul memahami dan menerima apa yang ada di dalam pikiran dan perasaan. Kalau kita beri nilai, maka akan muncul persepsi penolakan. Misalnya marah itu nggak baik. Nah, nggak baik itu adalah penilaian. Itu akan menimbulkan persepsi penolakan, dan itu tidak akan memberikan efek kepada klien agar dia bisa menerima apa yang ia rasakan. Nah, baik, nanti silahkan dibaca sendiri ya. Oke. Probing. Nah, probing adalah pertanyaan atau pernyataan konselor untuk menuntun perhatian klien mengeksplorasi situasi yang lebih mendalam. Probing itu kita mengorek lebih dalam ya, menggali lebih dalam masalah-masalah yang memang dihadapi oleh klien. Jadi kadang-kadang kan klien itu menyampaikan itu kadang-kadang tidak terstruktur, atau kadang-kadang ada terselip hal-hal yang tersembunyi yang itu tidak sempat disampaikan kepada konselor. Nah, bagaimana keterampilan seorang konselor itu memberikan sebuah probing. Probing ini bisa dalam bentuk pertanyaan. Nah, pertanyaannya itu ya harus open ya. Pertanyaan terbuka. Oke ya, ini ada manfaat probing. Membantu klien untuk fokus perhatian perasaan dengan area masalahnya. Mendukung klien untuk menguraikan dan menjelaskan atau membuat ilustrasi apa yang dikatakan.
meningkatkan kesadaran dan pemahaman klien terhadap situasi dan perasaannya. Ini yang penting ya. Pokoknya ginilah, kalau si klien itu mau cerita panjang lebar, baik emosinya, pikirannya, maka dia akan lebih sadar. Dan ketika dia lebih sadar, maka dia akan lebih mudah menerima. Makanya konselor itu harus pandai-pandai bagaimana agar klien itu banyak bercerita ya, tapi ya cerita yang memang sesuai dengan permasalahan, cerita yang tidak diulang-ulang. Nanti kalau diulang-ulang ya diingatkan aja, tadi ibu sudah cerita tentang ini gitu ya. Baik, penting ya meningkatkan kesadaran seperti pembahasan-pembahasan kita sebelumnya. Menuntun perhatian klien pada area yang menurut konselor butuh perhatian. Baik, jadi seorang konselor itu punya satu tujuan. Apa tujuannya? Bagaimana agar klien menerima masalahnya. Arahnya itu. Jadi jangan sampai terkecoh oleh cerita-cerita klien yang ngalor ngidul ya. Ngalor ngidul kalau tidak mengarah kepada sebuah penerimaan, ya kalau bisa kita cut gitu ya, kembali ke laptop misalnya, cut kembali ke pembahasan permasalahan yang sedang berlangsung, ya enggak apa-apa. Baik, itu ya. Kemudian ini bisa ini contoh seorang pekerja keras yang mengalami tidak semangat gitu ya. Sebenarnya apa saja masalah yang Nadia alami di tempat kerja Nadia? Ini bentuk probing, sehingga klien mau nggak mau harus menceritakan lebih banyak. Ini pakai kata-kata terbuka, bagaimana, jelaskan gitu ya, dan seterusnya. Ya, interpretasi yang efektif mempunyai 3 komponen. Ini kemudian interpretasi ya, tadi probing, ini interpretasi. Membatasi dan mengulangi pernyataan pesan-pesan dasar. Nah, pesan-pesan dasar. Masalah hidup manusia itu, kalau saya lihat ya, pengalaman di bidang praktek psikologi di rumah, itu ada masalah besar, problem besar, dan ada penyerta yang kecil-kecil itu. Nah, kita harus paham ini yang penyertanya atau ini memang menjadi problem utama. Baik, penambangan ide konselor untuk memperoleh kerangka referensi yang baru. Jadi memang interpretasi ini diperlukan jam terbang dan belajar ya. Ya, untuk kalian yang memang tertarik di dunia konseling, ya jangan malu-malu untuk membuka diri, membantu kawan-kawannya yang memang sedang pengen curhat ya, karena itu akan mengasah ide-ide untuk memberikan sebuah interpretasi-interpretasi yang diperlukan dari permasalahan klien yang disampaikan. Baik. Oke, terakhir hening. Hening ini apa ya? Kayak mengambil nafas lebih dalam gitu ya. Kalau kita melakukan sebuah konseling, mengungkapkan perasaan yang dalam itu terasa capek, betul nggak? Jadi dada terasa sesak, sehingga proses hening ini memberikan waktu jeda, waktu istirahat, mengambil nafas lebih dalam ya. Nah, agar apa? Agar memberikan waktu kepada klien untuk istirahat, dan itu biasanya ketika dia sudah bercerita kemudian hening, itu biasanya cerita sebelumnya ya, sebelum hening itu merupakan kunci apa, masalah yang paling berat lah,
kunci atau masalah yang paling berat yang sedang dialami oleh klien. Bisa jadi itu masalah yang ingin diselesaikan di praktek psikologi, ya. Baik. Hening dapat mendukung klien untuk dapat berbagi, ya. Hening dapat juga membuat klien lebih kuat mengekspresikan kata-katanya. Hening itu gini loh, jadi antara konselor dan klien itu sama-sama diem gitu loh, karena kayak tercengang apa termenung gitu loh, gitu. Ya, memang itu hening itu disengaja oleh konselor. Kadang-kala kan konselor itu pertanyaannya itu memberondong, bukan berondong loh ya, tapi memberondong, apa namanya, pertanyaan-pertanyaan sehingga tidak ada jeda atau hening. Jadi ini adalah seni, ya. Sekali lagi bahwa konseling itu adalah seni. Seni itu ya seni, ya. Seni itu sesuatu hal yang membutuhkan intuisi. Oh, ini saatnya hening, saatnya diam bersama, gitu ya. Gitu. Ya, sampai kapan Pak heningnya? Nah, inilah, ya jangan lama-lama, gitu ya. Atau kalau sudah merasa cukup, ya sudah cukup. Nanti dilanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Baik, ini tadi kuliah kita pada pagi hari ini tentang keterampilan konseling Islam atau tahap-tahap dalam konseling Islam. Ya, keterampilan ini penting bagi kalian agar memiliki dasar-dasar bagaimana menerima klien, sehingga klien bisa menerima dirinya dan lingkungannya. Ya, jadilah kita konselor ini sebagai seorang model bagi klien kita. Jangan kita jadi klien tapi menolak klien. Kalau kita sudah reject terhadap klien, bagaimana klien itu mau menerima dirinya sendiri. Baik, demikian, mudah-mudahan manfaat, ya. Kita akan pertemuan lagi pada pertemuan ke-8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.